Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Aris TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita atas segala nikmat dan rahmat yang senantiasa Allah limpahkan dan Allah curahkan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin dan pemirsa Aris TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali kita muhasabah diri atau kita mengkoreksi diri. Yaitu muhasabah adalah kita melihat amalan-amalan yang telah kita lakukan, yang telah jiwa kita lakukan. Lalu kita mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan dan kita menggantinya dengan amalan-amalan yang soleh. Karena kita yakin bahwa kita semua penuh kekurangan. Yaitu entah kita masih terus-menerus dalam kemaksiatan, atau kita kurang dalam ketaatan, bahkan terkadang kita bermudah-mudahan meninggalkan kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka juga lupa kepada mereka sendiri. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin, inilah yang menjadi dalil agar kita senantiasa bermuhasabah diri. Jikalau kita tergelincir dalam kesalahan, maka dikoreksi dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berpaling dari segala perantara yang tentunya yang dapat mengantarkan kita kepada maksiat. Kalau kita melihat ada kekurangan dalam amalan wajib, maka kita berusaha keras untuk memenuhinya dengan sempurna. Dan tentunya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan amalan-amalan atau yang diwajibkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin. Kemudian tentunya kita akan bertanya, apa sih manfaat dari bermuhasabah, yaitu muhasabah diri? Yang pertama, manfaat dari muhasabah adalah meringankan hisab kita pada hari kiamat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Itu akan memudahkan hisab kalian kelak, yaitu hisab di hari kiamat. Kemudian timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Karena kenapa? Karena akan datang di mana hari yang tentunya sangat genting, yaitu pada hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari itu kamu akan dihadapkan kepada Rabb-Mu. Tiada satupun dari keadaanmu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, mukmin itu yang rajin menghisab dirinya dan ia mengetahui bahwa ia akan berada di hadapan Allah kelak, yaitu hari kiamat. Sedangkan orang munafik adalah orang yang lalai
terhadap dirinya sendiri, yaitu ia orang yang enggan mengkoreksi, enggan melihat kekurangan, enggan melihat kesalahan yang telah ia perbuat. Itulah orang-orang munafik. Kemudian yang kedua, yaitu manfaat yang kedua, terus bisa berada dalam petunjuk. Ketika kita sering bermuhasabah, ketika kita sering melihat ataupun kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, ataupun kesalahan yang pernah kita buat, maka kita akan berada dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Baidawi rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa seorang bisa terus berada dalam petunjuk jika ia mengkoreksi amalan-amalan yang telah ia lakukan. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, manfaat yang ketiga ketika kita sering bermuhasabah diri, itu mengobati rasa sakit yang ada dalam hati kita. Yang tentunya karena hati yang sakit tidaklah mungkin sembuh, hilang, melainkan dengan kita melihat dan bermuhasabah diri kita. Terkadang kita mengeluh terhadap kejadian-kejadian yang menimpa kita, tapi kita tidak melihat apa sih yang telah kita perbuat, apa sih kesalahan kita, apa sih dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Maka hendaknya kita melihat dari kesalahan-kesalahan yang kita buat, ataupun dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Agar kenapa? Agar rasa sakit hati, rasa kecewa kita itu bisa terobati. Kita tidak menyalahkan keadaan terus-menerus. Karena ya mungkin apa yang terjadi bisa jadi dari dosa kita. Maka itu pentingnya kita untuk bermuhasabah atau mengkoreksi diri kita sendiri. Yang keempat, manfaat dari muhasabah diri yaitu selalu menganggap bahwa diri kita ini penuh kekurangan. Dan kita tidak tertipu dengan amalan yang telah kita lakukan. Dan selanjutnya yaitu manfaat muhasabah diri, membuat diri kita ini tidak takabur atau tidak sombong. Coba kita lihat apa yang dicontohkan oleh Muhammad bin Wasi' rahimahullah ketika ia berkata, "Lau kana lidzunubi rihun ma qadara ahadun ayyajlisa ilayya." Andaikan dosa itu memiliki bau, tentu tidak ada dari seorang pun yang ingin duduk dekat-dekat denganku. Masya Allah. Kemudian yang keenam, ma'asyiral muslimin, manfaat dari muhasabah diri, yaitu seorang akan memanfaatkan waktu yang baik. Kenapa yang akan memanfaatkan waktu dengan baik? Ketika seseorang yang sering muhasabah diri, ketika ia sering melihat dirinya bahwa dirinya banyak kesalahan, banyak dosa, dan ia akan berusaha untuk kedepannya agar memanfaatkan waktu itu dengan bermanfaat ataupun digunakan dengan hal-hal yang berfaedah, hal-hal yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah manfaat-manfaat ketika kita sering bermuhasabah diri. Ma'asyiral muslimin dan pemirsa Aris TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan bertanya, terus bagaimana cara kita bermuhasabah diri? Maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ketika kita ingin bermuhasabah diri, ingin mengoreksi diri kita. Yang pertama yaitu kita mengoreksi diri dalam hal yang wajib. Apakah punya kekurangan atau tidak? Karena melaksanakan yang wajib adalah sebuah keharusan. Ya, ketika Allah memberikan kewajiban kepada seorang muslim, maka itu adalah sebuah keharusan yang harus ia jalani. Yang kemudian yang kedua yaitu kita mengkoreksi diri dalam hal yang haram. Apakah masih kita lakukan atau tidak? Kita contohkan, jika kita masih berinteraksi dengan hal yang riba, maka kita berusaha untuk terlepas daripada itu. Jika memang pernah mengambil hak orang lain, maka kita kembalikan. Kalau kita pernah menghibah orang lain, maka kita minta maaf kepadanya dan kita berikan doa yang terbaik untuk orang itu. Kemudian, ma'asyiral muslimin, cara yang ketiga yaitu mengkoreksi diri atas kelalaian yang pernah kita lakukan. Contoh mungkin selama ini kita sibuk menggunakan HP kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, atau kita sibuk di depan laptop. Terkadang kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita tidak membaca Al-Quran, kita meninggalkan terkadang sholat kita tertinggal karena kita sibuk di depan laptop kita sibuk di depan HP kita.
Maka kita harus mengkoreksi diri kita agar tidak jatuh dalam kelalaian. Kemudian yang keempat, mengkoreksi diri dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan kita. Kita lihat apa yang dilakukan terhadap kaki-kaki kita selama ini. Kita lihat apa yang telah dilakukan oleh tangan kita. Apa yang telah dilakukan atau didengarkan oleh pendengaran kita. Kita lihat juga apa yang telah kita, dari penglihatan kita dan lisan kita, apa yang pernah dilakukannya. Maka cara mengkoreksinya adalah dengan kita menyibukkan anggota kita, anggota badan kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin. Kemudian cara yang terakhir yaitu kita mengkoreksi dalam niat. Bagaimana niat kita dalam beramal? Apakah lillahi ta'ala atau li ghairillah? Sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kita lihat amalan-amalan yang kita lakukan selama ini. Apakah itu benar lillahi ta'ala? Apakah itu benar kita lakukan ingin mengharapkan ridho Allah, ingin mengharapkan wajah Allah, atau semata-mata karena ingin melihat dari pujian manusia, atau kita ingin mendapatkan pujian dari manusia? Maka kita perlu muhasabah diri di situ. Maka ketika kita udah bermuhasabah diri, kita berusaha untuk kedepannya apapun yang kita lakukan, maka kita niatkan bahwa itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan pemirsa Haris TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pembelajaran yang kita ambil di sini, maka kita sering-seringlah bermuhasabah diri. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu mengkoreksi diri kita, agar kita tidak terjatuh kepada orang-orang yang lalai terhadap diri kita sendiri. Dan kita berharap Allah memberikan kemudahan kita untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.